dan tidak ada orang sampai kepada Allah di surga kalau tidak mengikuti apa yang aku ajarkan kepadamu. Namun oleh rekayasa Alkitab, oleh rekayasa penulis Alkitab yang sudah mengubah-ubah Alkitabnya, ini saya temukan dalam naskah-naskah kuno. Bukan saya nemukan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia ini setiap kali bersalin-salin artinya. Ini saya temukan. Maka apa yang dikatakan dalam Al-Quran, kalau Allah dikatakan dalam surat Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu ditunjang kebenarannya oleh Alkitab itu sendiri, karena Allah itu Allah yang absolut. Kejadian 1 pasal 1 katakan jelas. Apalagi dalam Injil ini banyak rekayasa yang saya temukan dan jauh daripada keaslian yang sebenarnya. Maka yang membuat saya takluk, saya baca Kejadian ayat 1. Dalam ayat bahasa Indonesia dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi titik. Pada mulanya Allah di sini pakai kata Elohim atau Eloah atau Eloi. Elohim di sini artinya Allah yang tidak sama dengan makhluknya, Allah yang tidak sama dengan ciptaannya, atau Allah yang bersifat hak, alfa, omega. Kalau Allah bersifat alfa dan omega dan hak, bagaimana dengan kitab Wahyu? Ya ini. Kitab Wahyu pasal 2. Dikatakan di sini. Nah, pasal 1 saya bacakan dulu kitab Wahyu pasal 1 dalam ayat yang ke-17. Ketika aku melihat dia tersungkur lah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Lalu berkata, janganlah takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Betul ayat ini. Allah adalah yang awal dan yang akhir. Ayat 18 katakan, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ayat ini kontradiksi. Mana mungkin? Katanya dia yang megang kunci maut. Kerajaan maut dia megang. Tapi mengapa dia sendiri mati sendiri? Dan dihidupkan lagi. Siapa yang mematikan, siapa yang menghidupkan? Ini suatu hal yang sangat tidak masuk akal. Bahkan dalam pasal 2 dikatakan di sana juga dalam ayat 8, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, alfa omega atau alif dan ya, yang telah mati dan hidup kembali. Tahun 1986, di dalam kami meneliti tentang Al-Quran sampai 2003, seandainya tidak takut pada seluruh gereja, tidak takut pada ikrar yang saya sampaikan di mimbar, saya mungkin